kau lah, penting kali aku. Gak ada orang pakai hijab gitu Umi. Jadi kayak mana? Ini kan udah belajar ini. Ini gue belajar. Nengok di YouTube. Mau kayak mana lagi? Hah? Mau pakai hijab gimana lagi? Ini kan begini modelnya. Yang kiri lebih panjang, yang pendek lebih kanan. Terus diginiin udah jadi, udah bener ini. Udah bener kayak gini. Cuman pakai jarum pentol. Iya kan, biar lebih ketat. Udah bener ini. Mau kayak mana lagi pakai hijab? Hah? Mau kayak mana lagi? Mau kayak poncong? Ini udah paling bener. Mau kayak mana lagi pakai hijab? Kain itu cuma bisa digini-giniin di kepala. Hah? Mungkin kalau udah paling cantik hijabku di antara semua hijab, ya kan? Coba kita buat hijab mereng gitu. Gimana jadi hijab merengnya? Gimana sih hijab mereng itu? Mungkin hijabku udah paling cantik di antara semua perempuan berhijab, ya kan? Aku akan jadi suatu fashion hijab terbaru gitu kan? Versi 2002. Mau gimana lagi? Inilah hijab. Namanya berhijab, inilah berhijab. Mau gimana lagi berhijab? Mau kayak poncong gitu di atas, nikat-nikat, kan nggak mungkin. Udah bener ini. Seperti inilah aku contohkan. Assalamualaikum Umi Hayati Guzel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keselamatan atas aku dan keselamatan juga atas dirimu. Waalaikumsalam. Makan apa kita berkola ya? Apa makan nasi? Keburu gak nih Umi masak ya? Udah jam berapa ini? Udah jam berapa Umi? Aduh, jam 2:30. Oh, masih sempat sih ya. Tapi gak usah lah, makan Indomie aja kali ya. Makan Indomie sama makan. Kita makan Indomie aja kali. Kayaknya makan Indomie aja kayaknya ya. Tapi udah makan nasi sih gue. Sanggup gak gue nahan nanti besok ya? Bisa lah itu. Habis makan. Illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Gini ya. Cantiknya ya. Cantik nggak? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah. Wali Allah. Penjepit katanya bukan. Ini bukan penjepit, ini kan kip rambut. Ini kan kip itu kan. Cantik ya? Cantik kan? Cantik enggak? Kejauhan kameranya ini. Cantik enggak? Cantik. Kayak perempuan-perempuan mana gitu ya? Afghanistan, Kazakhstan gitu kan? Kayak perempuan-perempuan Kazakhstan ya. Ini coba kita besok kita pakein celak dulu ya. Kita pakai celak aja, gak usah pakai celak. Emang kalau pakai hijab ini terkesannya memang perempuan-perempuan berdarah gitu ya. Ya, seolah-olah gitu kayaknya nggak ngerti dengan perjinaan. Maaf, saya nggak tahu apa artinya itu. Maaf, saya masih awam. Jangan ngajarin saya dengan kalimat itu. Saya takut. Sebanyak-banyak. Buah ini sangat bagus buat kulit serta mata. Banyak kali itu dah cukup segitu kan. Tambah lagi, tambahlah. Lalu kita pakaikan
lewat. Sekarang masih jam berapa? Gak usah takut, gak usah khawatir ya. Kayaknya makan Indomie aja. Ya, bosan makan nasi. Tadi udah makan nasi soalnya kan. Habis itu gak usah ngerokok. Ya, habis makan Indomie jangan ngerokok, langsung minum buah. Biar bisa banyak kan ini, enggak. Bisa nggak sih gini, misalnya gini, bisa nggak, misalnya Abi nggak follow, emang mesti orang follow yang akan kelihatan follow back? Kalau dia nggak follow back, bisa nggak gitu? Ketahuan nggak kalau misalnya orang follow Umi gitu? Kayak kemarin misalnya ada orang kirim DM, dia bisa DM Umi, begitu Umi pergi ke profilnya, pergi ke IG-nya, itu nggak follow back, kayak follow. Jadi belum follow, jadi harus di follow lagi. Itu kayak mana sih, nggak ngerti Umi, tolong ajarin saya anti grup. Gimana sih maksudnya, coba jelaskan dulu. Jadi gini loh, jadi di antara semua follower Umi yang follow Umi, emang mesti kalau harus ketahuan gitu, oh dia follow back berarti follow. Kalau dia nggak, ada juga yang minta di follow back atau nggak follow back, ya kan diklik follow-nya Bun Umi gitu. Bisa keluar gitu namanya. Hah? Iya. Udah jam berapa ini? Aduh lama kali masaknya. Carilah namanya, ada di follow. Aku tahu namanya. Begitu aku klik namanya, dia nggak follow back, tapi biru. Follow, mesti di follow. Nah terus, tapi begitu klik namanya, dia nggak follow back, tapi follow. Gimana sih? Gue nggak ngerti lah. Apa semua yang follow kita pasti udah follow back gitu, minta di follow back? Terus kalau misalnya nggak follow back, nggak ngerti lah aku. Aku nggak tahu. Kalau misalnya Abi follow aku, kan ketahuan, berarti di follow back, minta di follow back itu berarti follow, ya kan? Kalau aku nggak follow back dia, berarti nggak apa-apa, berarti dia tahu aku, iya kan? Kalau follow back itu teman gitu maksudnya. Hah? Gimana ya? Dulu ya. Itu berarti kayaknya dia nggak follow. Itu berarti nggak follow Bunda, gitu kan? Tapi bagaimana yang bisa DM Bunda tanpa nggak follow Bunda? Oh jadi mungkin dia bisa ngeklik nama aku gitu? Iya. Dia bisa klik nama aku terus keluar gitu? Iya. Hah? Bagaimana dia tahu kalau aku nge-live? Iya aja lah Umi, Bunda masa dulu keburu Isya Madia, kalau nggak ada berarti dia nggak follow Umi. Nggak ada, aku klik nama dia nggak ada, nggak follow dia. Baguslah dia nggak follow. Dia nggak, aku klik nama dia nggak ada. Aku tahu akunnya. Aku tahu akunnya. Aku tahu akunnya. Dia nggak follow aku. Tapi bagaimana dia bisa lihat? Kenapa dia bisa lihat live aku? Dari mana dia bisa lihat? Bahkan teman-temannya juga tahu. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Coba nanti klik ya. Mendingan jangan lihat deh. Ini soalnya si Abi ini modelnya mau tahu aja nih. Dia soalnya orangnya ini mau tahu aja. Kok udah ngeliat tuh serius gitu ngeliatin. Nanti dia lihat-liatinya gitu. Makanya aku takut. Enggak, Abi jangan lihat akun aku dia, mendingan deh. Jadi aku bebas melintang. Iya kan? Aku nggak mau cowok nengok kelakuanku. Umi kan gila soalnya kan. Tapi kan Abi tahu kelakuan Umi tiap hari kayak gini di McDonald itu ya. Iya kan? Tapi aku nggak enak gitu loh. Dia ngintip lah IG Bunda. Kayaknya mungkin ngintip ya. Tapi kalau live nggak ketahuan. Makanya aku buang semua live aku yang pernah aku live itu, aku buang semua, aku buang. Yang jelek-jelek, yang aneh-aneh aku buang semuanya. Ya. Karena IG Bunda nggak digembok. Makanya aku buang semua live aku yang nggak genah. Ya. Jadi nggak usah ditonton, biar nggak usah ditonton sama dia. Iya kan? Biar aja
Yang ini aja, yang nyanyi-nyanyi aja nih, lihat yang bagus-bagus. Gak usah panjang-panjang 15 tahun. Iya kan? Iya kan? Takut aku jadinya. Makanya kalau misalnya kata Abi, kalau misalnya Abi bilang, aku nggak mau nengok komen Instagram lagi katanya. Gimana aku itu? Ya kok jangan nengok Instagram, aku nggak mau diatur-atur, nggak mau aku. Aku pasrah aja sekarang, udah pasrah sama Abi ah. Kalau Abi nggak mau terima keadaanku, nggak usah, nggak apa-apa. Dapur amat. Ya, aku nggak mau dipasung aku. Ya. Biar aja Abi terima aku apa adanya. Ya. Aku memang orang main internet, aku suka main Instagram, aku suka main Facebook, udah diem. Kalau nggak suka sudah, gitu aja intinya, udah pusing kepalaku. Ya. Kalau orang cinta kan terima kita apa adanya, ya kan? Kayak Sersan gitu kan? Sersan kan tahu Bunda nge-live, ya kan? Tapi Bunda bilang sama Sersan, jangan lihat aku ya di Instagram, dan jangan mau tahu Instagramku, jangan pernah ngeklik. Ya kalau dia udah ngeklik terserah dia, tapi aku udah pernah bilang, aku tahu Instagram dia, tapi aku nggak mau lihat, karena itu bisa membuat aku jadi kayak mana ya? Walaupun cuma nengok putus-putus, tambah cinta ntar nanti Umi tambah cinta sayang. Kita masak dulu. Ini pakai sayur. Jadi Indomie itu kalau dimakan pakai sayur, kita kenyang ya kan? Ini kayaknya ketinggian ya. Kayak orang-orang Kazakhstan ya. Kazakhstan. Ini kayak cacing apa itu ya? Cacing laut itu ya. Terus pakai telur ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Kita udah mendidih. Ini kita potong aja kecil-kecil. Ya kan, kita potong aja. Potong gimana ya? Potong biasa aja lah, gak usah aneh-aneh. Enaknya ini paling enak ini. Yang itu kayak salami satu tuh bukan untuk Indomie tuh, itu untuk roti, itu untuk kue, untuk makan roti. Untung aja Umi punya cinta ya. Coba nggak punya cinta, hidup ini rasanya. Kemarin kan, kita ngomong lagi ya. Kemarin itu kan, Umi dilemparnya pakai apa sih? Dia kayak megang apa terus diginikannya ke muka aku. Kan kurang ajar Abi nih kan. Kayak dia entah megang, entah apa diginikannya gitu ke aku. Kurang ajar Abi kadang-kadang ya. Kelakuannya ya, kayak ngerja kayak mana sih kayak megang-megang kayak istilah kata beras lah gitu, kayak butiran-butiran beras gitu, gini-gini dilemparnya ke aku. Kan kurang ajar Abi. Maksudnya apa Abi? Hah? Kayak sambil megang tapi diginikannya ke muka aku, kan kurang ajar. Menggoda itu namanya ya. Hah? Menggoda Abi ini ya. Dia kan walaupun dia nonton itu ya nggak tahu yang disebutnya juga itu. Kalau kali si Abi ini mikir ya, Abi ini siapa? Soalnya gini loh. Soalnya ada teman satu kerjaan Bunda, namanya Abi. Namanya Habib. Nah, aku sama Abi ini teman akrab, deket bener. Waktu dia pindah kerja, aku nangis.
Abi ini marah kayak sosok nangis gitu, pokoknya marah lah gitu kayak cemburu. Nah mungkin ada yang dalam aku, kok dia ngomong Abi siapa gitu, kok Abi ini kali ya gitu kali ya. Apa Abi bahasa Indonesia kali, Abi itu artinya apa gitu ya, apa aku kali ya kan? Jangan-jangan Abi ini aku maksudnya gitu, ngerti? Bukan aku dia tapi kayak Abi, kayak nama panggilan aku gitu kan, ya kan? Antum gitu kan, apa dia nyebut nama dia apa gimana? Pokoknya kita masak semuanya, makan indomie segar juga dan makan lagi, makan indomie bawangnya telur pakai bawang dong, bawang putih biar enak ya kan, pakai bawang putih segar juga dan nomor satu. Aku nggak ngerokok ya, nggak mau aku ngerokok. Abis makan indomie aku minum jus ya, soalnya aku lagi mengkonsumsi hormon kecantikan ya. Aku mau stabilkan hormon tuh biar menstruasiku lancar. Jadi aku tidak merokok ya. Rokokku cuma sekali-sekali aja. Serbaguna dan tahan lama. Oh I see. Lihat di mana kak kalau Tubang dah ketangkap? Siapa? Tulis IG sail hormon apa? Siapa itu maksudnya? Siapa? Hah? Siapa yang kalian maksud? Siapa itu? Hah? Siapa? Siapa? Ih cantiknya aku. Siapa itu yang dimaksud? Gak kalah kok kan, makanya. Siapa yang dimaksud itu? Apa IG-nya? Siapa? Tak kemana-mana komen ini lah. Siapa IG siapa? Alemong cantik betul pakai hijab. Bener ya? Kelihatan gimana jadi muka aku? Kayak siapa ini kan? Ini Korsawati ya. Ini belum operasi hidung. Kayak Ineke ya. Kenapa ya muka kita kayak gini ya? Ini tumbuh ini biar ini ya, biar dipecahkan aja gini. Kayak Ineke ya. Kok kayak Ineke ya? Hah? Bunda kayak Ineke bukan? Kayak Ineke kan? Yang enak. Kalau makan indomie itu kalau nggak pakai bawang putih. Ini kan soalnya indominya indomie Korea. Indomie Korea ini entah kenapa kalau bawang putih lebih enak daripada bawang merah. Nggak tahu. Kalau bawang merah mereka kurang lain rasanya nggak nyambung. Kalau makan apa namanya kalau makan jadi kayak itu ya. Kalau makan indomie Korea ini dia harus pakai bawang putih lebih enak daripada pakai bawang merah. Gak tahu pula aku kenapa. Sebenarnya rasanya itu kayak apa ya? Susah dibilang. Jadi harus ada tambah-tambahan bumbu gitu biar enak gitu kan. Pasti. Pakai daging habis sekali itu. Nanti habis makan maunya ngerokok. Tambah air kali ya, biar tambah kayaknya asam. Tambah air dikit.
kalian harus belajar merasain yang namanya Indomie Korea. Jadi kita tahu perbandingan antara Indomie Korea dan Indomie Indonesia. Sebagai orang Indonesia, gue udah bosan makan Indomie gitu. Tapi untuk orang-orang di daerah Afrika itu laku banget Indomie. Afrika tuh daerah-daerah sana laku banget. Karena memang rasanya memang seperti kayak kare-kare. Enak. Nah, mana tadi bungkusnya? Habis sahur, nunggu imsak jam 4 lewat, jam 4 pokoknya sampai jam 5 gitu. Ini sekarang masih jam 3, 2 jam lagi. Terus pasti kuat iman kalian. Lihat aku aku bersahur, kalian udah puasa kan? Ya, kuatkan iman. Ingat, pasti kalian mampu, tidak akan selera. Pentingin puasamu daripada nafsumu. Ya. Umi lagi sahur soalnya, sembari nge-live. Kita berbeda waktu. Kalian bayangin kalau Umi lagi kerja. Inilah pertama kali dalam hidupku. Inilah pertama sejarah dalam hidupku selama umur aku sampai sekian ini, ya. Aku kerja di restoran McDonald dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Dalam menjalankan ibadah puasa. Ini pertama dalam hidupku. Pertama dalam sejarah hidupku, belum pernah ini terjadi. Ya, selama ini aku kalau puasa di rumah nggak pernah kemana-mana. Tapi di tahun ini, ya, di bulan ini, bulan yang gitu benar-benar Allah memberikan ujian padaku, ya, aku berpuasa di dalam restoran McDonald. Kalian tahu di jam-jam 4 itu, 4 jam lagi mau buka puasa itu bagaimana yang namanya perut, bagaimana yang namanya mulut, bagaimana yang namanya lidah gitu. Belum lagi kecium wangi-wangi makanan McDonald itu. Bagaimana orang minum Coca-Cola, bagaimana aku menghidangkan Coca-Cola dengan es batu itu. Bayangin ketika aku membuat cola itu dengan esnya itu, betapa segernya. Belum lagi wangi-wangi panggangan itu, ya. McDonald itu yang Big Mac-nya, cheeseburgernya, belum lagi chicken wing-nya. Aduh. Belum lagi pomesnya. Luar biasa. Aku nggak tergiur. Ya, orang makannya seperti apa di mataku, aku nggak tergiur. Kucamkan dari diriku, aku sedang beribadah. Aku cinta pada Allah. Aku cinta dengan puasaku. Aku lebih nafsu menjalankan ibadah puasaku daripada aku nafsu selera dengan orang makan. Tidak tergiur aku sama sekali. Kalian bayangin ketika mereka bilang minta es krim, itu es krimnya aku kasihkan coklat itu. Rasanya bisa aku bayangkan, aku pernah makan es krimnya soalnya, jadi aku tahu. Aku pernah makan semua makanan di McDonald, jadi aku tahu. Tapi memang gak pernah aku pikirkan itu semua. Karena aku menjalankan ibadah puasa. Kalian tahu jam 4 itu jam apa? Kalau pagi-pagi kan perut masih kenyang. Jam 4, jam 5 itu
Jam 4, jam 5, jam 6. Jam-jam yang udah saat-saatnya mau buka puasa tuh kan jam-jamnya aduh udah nggak tahan pengen minum air, nggak tahan pengen makan cola itu kan. Udah tergiur kali rasanya kan. Aku pelayan aku menghidangi makanan itu. Yang kadang-kadang mereka minta es krim lagi, pakai stroberi. Bayangin, es krim pakai apa? Pakai stroberi, pakai vanila, pakai coklat. Gimana itu? Tapi namanya aku kerja, nggak aku pikirkan semua itu. Minumannya Fanta dengan es batu, dengan cola yang es batu itu, kutuangkan esnya, kutuangkan Coca-Colanya, segernya rasanya, seger bener. Tapi nggak pernah aku openin. Aku lebih konsen dengan kerjaan. Cantiknya Bunda, Umi, jangan bunda-bunda lagi, Bunda piara ntar panggilan gue, ya. Umi Kalsum. Umi Kalsum cantik kan? Umi Arab kan? Umi Hayat, ya. Karena Umi udah kerja di McDonald, panggil aku Umi. Umi Hayat. Umi Hayat. Umi salam aku dari aku baru lihat. Hai Hadi, salam juga ya sayang. Umi cantiknya, makasih sayang. Oh aku baru ingat kenapa Indominya enak. Karena bawang putihnya aku hancurkan tadi. Tengok bawang putihnya. Bawang putihnya. Enak banget. Kok bikin ngerokok pula aku tiba-tiba. Itulah. Kayaknya nggak iya nih. Ini ngerokok aku. Buat bikin rokok bentar aja dulu ya. Kita lanjut rokok ya. Kan kayak cewek kayak ini, gak ada cewek-cewek Turki gitu, baru pakai hijab ngerokok, ya kan? Kayaknya pengen ngerokok aku jatuhnya. Soalnya kuah-kuahnya itu kayak rasa-rasa kayak enaknya ngerokok. Susah yang ngebuang rasa rokok ini. Kenapa ya? Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Dikit aja, gak usah banyak-banyak. Udah segitu cukup. Gak usah banyak-banyak ngerokoknya, sedikit aja. Yang penting tersedot aja asap itu dah. Kayak ngasih Ajinomoto gitu kan, dikit aja. Yang penting permintaan lidah itu diapain, diturutin gitu loh. Habis itu baru minum buah. Kayak cewek-cewek Turki kan, ngerokok. Aku punya pelanggan pembeli di McDonald itu ya, orang Turki, pakai hijab, satu rombongan ngerokok, rokoknya panjang-panjang lagi kecil. Suka aku minta lagi. Tapi semenjak Bunda kerja di McDonald ini banyak teman-teman aku. Bunda kan orangnya ramai ya, banyak temanku dari semua pembeli. Bahkan ada yang bilang gini ya, bentar ya, ada yang bilang gini, kamu tahu nggak kenapa kita nggak mau makan di McDonald yang sebelah sana? McDonald Bunda itu ada dua. Jadi gini, satu McDonald Tamrin, satu McDonald gimana bedanya ya? Oke, satu di McDonald Tamrin, satu lagi McDonaldnya ada ayam muruk gitu loh. Cuma satu lurusan doang. Banyak pembeli itu yang suka bilang gitu, kami suka kemari kenapa? Saya suka kamu. Oh ya, iya, kamu ramah katanya. Kamu ramah dan lucu katanya. Oh ya, makanya bahkan ada yang bilang gini lagi.
ada ibu-ibu sama anaknya cowok berdua gitu kan. Orang Turki. Dia bilang gini katanya, kamu tahu nggak, mama saya ajak makan kemari katanya. Kenapa? Karena kami sudah kenal kamu katanya. Kamu orangnya enak katanya. Oh ya, mereka kan mikir-mikir mau makan di mana ini, McDonald mana, misalnya jadi kayak milih-milih gitu. Terus kata anaknya, McDonald sana mama, dekat yang anak orang Asia itu katanya. Dekat orang Asia itu katanya. Yang ada cewek orang Asia katanya. Ya udah sana aja yuk kata gitu. Ih, bisa kayak gitu ya. Umi kembangnya meja. Kembangnya meja McDonald M. Benar itu, Elvi Sukesi ya. Kok namanya Elvi Yanti. Elvi Sukesi kali ah. Umi Elvi. Ini Umi Elvi ya. Apa kabar Umi Elvi Yanti? Dewi Persik. Enaknya. Baik Umi. Saya selalu ya Elvi. Aku hafal namamu sekarang, Elvi. Langsung di otakku. Kau sering komen, tapi aku sering baca doang, tapi nggak tahu namanya. Jadi pingin ngerokok. Ngerokok aja lah. Soalnya rasa-rasa bawang putih ini nggak enak kalau nggak dirokokin biar hilang rasanya. Kemarin aku pakai hijab itu kepanasan bahannya. Panas sekali bahannya. Ini kayaknya bahannya nggak panas ini. Ini kayaknya aku betah ini. Ini bahannya lembut, nggak panas ini. Kemarin panas bener, sampai gini-gini aku. Ini nggak panas ini. Ini banyak katun kayaknya ini. Ini nggak panas ini. Ini enak rasanya, anget, dingin gitu di leher. Kayaknya aku betah ini. Kemarin sampai kata temennya Bunda, udah buka aja lah hijabnya katanya kalau kepanasan. Nggak mau aku buka. Udah buka aja hijabnya katanya. Kalau kepanasan katanya. Nggak mau aku buka, aku bilang. Kayaknya gimana gitu. Udah pakai hijab, mau buka hijab gitu kayaknya nggak enak gitu.